Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wa imamil mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin al mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ridho Riyadi sebagai dosen mata kuliah MSI serta teman-teman yang saya banggakan. Dengan menyebut kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin merupakan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar dan luas serta diberikannya kita taufik, inayah dan hidayahnya sehingga kita pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dengan kita mengucapkan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, semoga kita di akhirat kelak diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya dengan M. Gilang Ramadan, NIM 2012-2074. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas materi MSI yang sudah kita pelajari dengan tema yakni dimensi aliran pemikiran Islam. Ada yang masih ingat tentang dimensi dan aliran pemikiran Islam? Ya, saya mengartikan bahwasanya dimensi merupakan suatu aspek cakupan dalam Islam. Cakupan pembahasan pada Islam itu tidak jauh dari iman, Islam, serta ihsan. Yang pertama, kita akan bicara iman. Iman adalah sebagai akidah Islam. Maksudnya apa? Akidah Islam tersebut di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, di situ disebutkan bahwa dia al-umuru allati ya'taqiduha ayazimuna bisihatiha. Secara bahasa berarti suatu perkara yang harus diyakini bagi orang Islam. Dalam artian melakukan syarat-syarat sahnya bagi orang Islam. Orang Islam sesungguhnya belum bisa dikatakan Islam apabila ia belum beriman. Dan apabila seseorang sudah beriman, tentunya pasti dia sudah Islam. Seseorang bisa dengan mudah mengatakan bahwa dirinya Islam, namun tidak dengan iman. Karena iman seseorang adalah terkait hubungan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang bersifat batiniah, yakni hati. Dan hati itu susah dilihat karena hati seseorang hanya bisa diketahui oleh dirinya dan Allah saja. Perlu kita ketahui bahwa iman ini sangat berkaitan erat dengan aspek tauhid akidah. Sekali lagi, iman ini merupakan bentuk keyakinan kita terhadap suatu yang gaib, seperti adanya Allah, adanya malaikat, serta keyakinan terhadap nabi, rasul, qada-qadar, hari kiamat, dan kitab-kitab Allah. Perlu kita pegang dengan kuat dan kokoh hal tersebut. Secara umum, pada secara khususnya bisa kita belajar mandiri mengenai
cabang-cabang dari iman. Tentunya ada banyak sekali. Yang kedua, kita akan bicara Islam. Islam itu terkait definisi masih mengutip pada kitab Jawahirul Kalamiyah tadi, yang berarti Islam merupakan suatu pengikraran dengan lisan dan membenarkan dalam hati. Secara poin yang paling penting ialah adanya bentuk pengamalan berupa mempraktekkan. Pada Islam inilah arahnya menuju terhadap aspek fikih, yang mana suatu ibadah harus jelas diperlihatkan secara langsung. Pada poin ketiga, kita memasuki yang namanya ihsan. Ihsan ini merujuk pada ajaran tasawuf, yakni ajaran kebaikan Nabi seperti hadis Nabi, yakni innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya adanya iman Islam ini bertujuan untuk merubah akhlak jahiliyah pada saat itu kepada akhlak terpujinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat komprehensif dalam mendidik serta mengajarkan Islam melalui etika, moral, serta akhlak Nabi yang sangat begitu mulia. Bahkan ada suatu hikayat Nabi SAW itu selalu menjadi orang yang menyuapi makan orang buta sampai wafatnya. Walaupun beliau selalu dihina oleh orang tua buta tersebut, janganlah engkau mendekati Muhammad. Namun ia tidak tahu bahwa yang menyuapinya makan tersebut adalah yang ia hina, yakni Nabi Muhammad SAW. Betapa bening dan jernihnya hati Nabi SAW. Pembahasan yang kedua mengenai terkait aliran pemikiran Islam. Pada aliran pemikiran Islam sendiri, terdapat berbagai macam aliran yang berkembang di dalamnya, seperti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Mu'tazilah, aliran Khawarij, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Ahmadiyah, dan masih banyak lagi. Namun saya akan sedikit memberikan poin besar pada kesempatan kali ini. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran Islam yang berafili atau bekerjasama pada aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Aliran Murji'ah, yakni aliran yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu perbuatan manusia itu dilihat dari hatinya dan mengembalikan kembali semua hukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aliran Qadariyah, yakni aliran yang berpandangan bahwa manusia dapat melakukan segala sesuatu aktivitas keinginan tanpa adanya kuasa Allah. Ini berbanding terbalik dengan aliran Jabariyah. Aliran ini saling tentunya bertolak belakang dengan aliran Qadariyah tadi. Aliran Jabariyah ini adalah aliran di mana berkeyakinan bahwa semua usaha dan perilaku manusia itu tergantung atau tercipta pada kuasa Tuhan. Berarti manusia sama sekali tidak mempunyai kuasa atau tidak mempunyai kehendak yang sama sekali. Yang selanjutnya yakni adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij yakni aliran yang keluar dan membenci dari golongan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan aliran Syiah adalah aliran yang sangat mengagungkan adanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib serta menafikan 3 sahabat yang lain yakni Abu Bakar,